Hey yo, what's up bos-bosku semua dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Kembali lagi bersama gua Felix, dimana kali ini gua akan merangkum sebuah alur cerita film kembali yang sudah memasuki edisi ke-32 dalam gua merangkum sebuah alur cerita film. Di edisi kali ini gua akan merangkum sebuah film yang berjudul Winner and Sinner. Film ini merupakan series dari Lucky Star yang dirilis tanggal 7 Juli 1983. Disutradarai oleh Sammo Hung dan sinopsisnya sendiri mengisahkan 5 orang sahabat yang sangat konyol, di mana mereka semua adalah seorang mantan napi dengan kasus-kasus pencurian. Suatu ketika mereka yang bebas secara bersamaan mendirikan sebuah perusahaan cleaning service, di mana pada satu momen mereka harus berhadapan dengan sekelompok geng mafia karena ketidaksengajaan mereka dalam menyimpan cetakan uang palsu milik mafia tersebut. Bagaimana keseruan dari filmnya? Mari kita masuk ke alurnya guys. Oke, seperti biasa sebelum lanjut silahkan di like, share, dan subscribe supaya channel ini semakin maju dan semakin ramai. Jika sudah, kita masuk ke alur ceritanya dan kita mulai intronya dulu guys. Di scene awal, kita akan diperlihatkan sutradara sekaligus aktor utama dalam film ini, yaitu Sammo Hung, di mana dirinya tengah melancarkan aksinya, yaitu mencuri. Gagal dalam tempat pertama tak membuat dirinya menyerah dan melanjutkannya ke rumah berikutnya, di mana di tempat selanjutnya aksinya ketahuan kembali, namun konyolnya ia justru dianggap sang pemilik rumah yang sedang berulang tahun dan diberi surprise oleh pacarnya dan teman-temannya. Tetapi hal itu tak bertahan lama karena orang-orang tersebut menyadari bahwa gendut adalah seorang maling. Gendut pun berusaha kabur, akan tetapi ia justru masuk ke sarang buaya, yaitu mobil polisi. Lalu scene berganti ke sebuah perkotaan di mana terlihat ada seseorang pria yang kita sebut saja namanya Kribu. Kribu sendiri tengah mengadakan sebuah aksi demo mendukung legalisasi untuk para wanita sewaan. Orasi itu jelas menimbulkan kegaduhan, di mana pada akhirnya ia ditangkap oleh polisi atas tindakannya. Setelah itu kita lanjut lagi ke orang ketiga yang kita sebut saja namanya Halu, di mana terlihat dirinya tengah mencuri tiap-tiap bagian dari mobil yang sayangnya dirinya tak menyadari bahwa ban yang ia curi adalah milik seorang polisi. Alhasil ia juga ditangkap. Lanjut ke orang keempat, kita sebut saja dia Cabul. Cabul sendiri biasa mencuri barang-barang mewah dengan cara yang unik, di mana ia akan berpura-pura bersandiwara dengan orang yang tak dikenal, lalu orang tersebut akan menembaknya yang secara otomatis bisa membuat orang di sekitarnya panik. Dan di saat itulah dirinya akan kabur. Usaha pertamanya pun berhasil, namun pada saat usaha kedua, ia gagal karena orang yang ia jadikan sandiwara adalah seorang perampok sungguhan. Alih-alih akan melarikan diri, ia justru dibawa ke kantor polisi dan dipenjara karena membawa bukti curian. Dan orang kelima sendiri adalah Kumis. Kasusnya apa dan kenapa dirinya ditangkap masih belum diketahui. Scene berganti ke kantor polisi, di mana kita akan diperlihatkan sosok seorang Jackie Chan yang seperti biasa ia berperan sebagai seorang polisi. Terlihat ia tengah menyiksa seorang terduga membawa uang palsu. Akan tetapi orang yang ia siksa tidak terbukti membawa uang palsu setelah sang komandan memberitahukan hal yang sebenarnya. Alhasil agar tidak dituntut, Jackie pun harus merasakan dipukuli.
Atas tindakan cerobohnya, Jackie pun dipindah tugaskan di jalanan. Setelah berbulan-bulan atau bertahun-tahun di penjara, terbentuklah kelima persahabatan tersebut, di mana terlihat mereka semua sudah bebas. Oh iya, sengaja gua nggak sebut nama aslinya sesuai film karena susah namanya ya. Jadi supaya lebih akrab dan lebih enak, ya kita sebut saja Doi Gendut, terus Kumis, Kribo, Halu, dan Cabul. Oke, lanjut. Ketika mereka hendak bersiap-siap mencari mobil, datanglah segerombolan mobil mewah nan keren, di mana ternyata mereka adalah para anak buah dari bos mafia yang secara kebetulan bebas pada hari itu juga. Bos tersebut bernama Jack. Mereka yang tidak mendapatkan mobil karena statusnya, Halu pun berinisiatif dengan cara seperti ini. Singkat cerita, sampailah mereka di rumah Kribo. Seperti pada umumnya manusia, mereka pun bersantai sejenak. Sampai pada satu momen, keluarlah sang adik dari Kribo yang bernama Dinda, yang membuat mereka semua tercengang melihatnya. Cabul yang mempunyai sifat seperti namanya, mulai mencoba mendekatinya. Gendut sendiri yang berada di toilet dan belum sempat bertemu dengan Dinda, dengan sangat terpaksa, ia harus merasakan tendangan dari Dinda karena dianggap maling. Akan tetapi, dari sinilah Dinda mulai menyukai si gendut. Persaingan merebut hati Dinda pun terus terlihat di mana mereka semua mencoba carmuk dengan Dinda. Tetapi Dinda sendiri tak merespon balik carmuk mereka. Dinda sendiri justru lebih care kepada gendut yang notabene biasa-biasa saja. Di satu sisi, Jack sendiri tengah menggelar sebuah rapat dengan anak buahnya, di mana terlihat ia dan anak buahnya sudah berhasil menciptakan sebuah cetakan uang palsu. Singkat cerita, malam pun tiba. Mereka semua bersenang-senang dengan menonton sebuah pertunjukan silat. Lalu tak lama berselang, datanglah orang tak dikenal yang mengganggu pandangan mereka dalam menonton. Halu, Kumis, dan Cabul yang masih bersaing untuk memperebutkan hati Dinda dengan sengaja menyuruh Kribo untuk memukul kepala orang tersebut agar si Kribo bisa pergi dari sini. Dan usaha tersebut pun berhasil. Setelah berhasil mengusir Kribo, mulailah Cabul membuat skenario untuk mendekati Dinda. Dimulai dengan memerintahkan Halu untuk mengukur radius dari sebuah HT dengan jarak 51 meter. Lalu menyogok Kumis dengan sejumlah uang yaitu $150. Dan yang terakhir, meminta Gendut untuk pergi dengan imbalan sejumlah uang $30. Akan tetapi, Cabul justru ditipu oleh Gendut karena pada akhirnya Dinda tetap ikut bersama Gendut. Dan dari sinilah mereka berdua semakin dekat. Namun, ketika mereka berdua sampai di rumah,